Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati, NIM 190103022. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah yang telah diajarkan, yaitu terkait dengan evaluasi pembelajaran matematika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran matematika sesuai dengan kaidah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama kita akan membahas yaitu pengertian pengukuran. Berdasarkan tafsiran Quran surah An-Naml ayat 40 surah ke-27 yang ditafsirkan oleh Al-Muqtasar, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka manfaat dan kebaikan bersyukur tersebut akan kembali pada dirinya sendiri. Sebab Allah Maha Kaya dan syukurnya para hamba tidak memberinya manfaat sama sekali. Sebaliknya, barang siapa yang mengingkari nikmat Allah dan tidak mensyukurinya, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya dan tidak memerlukan sikap syukurnya. Lagi Maha Mulia, yang mana di antara kemuliaannya adalah tetap memberikan karunia terhadap orang-orang yang mengingkari nikmatnya. Maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran ini adalah suatu proses pengumpulan data secara sistematis dan menggunakan alat ukur yang representatif pada tujuan yang ingin dicapai sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Yang kedua yaitu pengertian penilaian. Berdasarkan definisi dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7-8 dalam penafsirannya yaitu janganlah sesekali engkau meremehkan suatu keburukan yang nilainya kecil lantas kamu mengerjakannya. Dan jangan pula kamu mengabaikan suatu kebaikan yang kelihatannya kecil lalu kamu tinggalkan. Karena sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Maka dapat disimpulkan bahwa penilaian ini adalah sebagai angka atau huruf yang melambangkan seberapa besar atau seberapa jauh kemampuan yang ditunjukkan oleh manusia terhadap bahan yang dipelajari sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu evaluasi. Berdasarkan tafsiran Quran surah Al-Maidah ayat 28 surah kelima dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berlaku adil dalam mengevaluasi sesuatu. Jangan karena kebencian menjadi subjektivitas evaluasi yang dilakukan. Maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga atau institusi dalam melaksanakan programnya. Pembahasan yang kedua yaitu terkait dengan fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup dari evaluasi. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi yang pertama yaitu evaluasi sebagai alat seleksi. Maksudnya adalah evaluasi dapat digunakan untuk melakukan seleksi dalam penerimaan siswa baru dari suatu sekolah. Dengan evaluasi dapat ditentukan sejumlah siswa tertentu yang memenuhi syarat sebagai calon siswa yang akan diterima. Fungsi yang kedua yaitu sebagai alat pengukur keberhasilan, di mana artinya evaluasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh tujuan dapat dicapai setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat penempatan. Evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui dengan baik termasuk kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Sekelompok siswa yang punya hasil evaluasi yang sama ditempatkan pada kelompok yang sama pula. Penempatan yang cocok dengan kondisi masing-masing siswa lebih memungkinkan untuk dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga hasil belajarnya pun akan mencapai tujuan dengan baik. Fungsi yang keempat yaitu sebagai alat diagnostik. Evaluasi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa, yaitu mengetahui letak kelemahan dan kebaikan siswa dalam penguasaan setiap konsep matematika yang telah diajarkan. Hasil ini dapat digunakan untuk memberikan penyembuhan yang tepat sesuai dengan jenis dan tingkat kesulitannya dalam bentuk pengajaran remedial. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan evaluasi. Berdasarkan fungsi evaluasi yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat saya jelaskan tujuan evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi sebagai alat seleksi terkandung di dalamnya tujuan evaluasi yaitu
untuk melakukan seleksi dalam penerimaan siswa atau mahasiswa baru dari suatu sekolah atau kampus. Yang kedua yaitu evaluasi sebagai alat pengukur keberhasilan. Tujuannya untuk melihat sejauh mana seorang guru telah berhasil dalam menerapkan metode dan pendekatan penguasaan materi serta kebaikan dan kelemahan kurikulum yang dipakai. Yang ketiga, evaluasi sebagai alat penempatan atau replacement. Terkandung di dalamnya tujuan evaluasi yaitu untuk menentukan pendidikan lanjutan siswa agar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Tujuan yang terakhir yaitu keempat, evaluasi sebagai alat diagnostik. Terkandung di dalamnya tujuan evaluasi yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hasil pendidikan yang telah dilaksanakan. Yang ketiga yaitu kedudukan evaluasi. Kedudukan yang pertama yaitu kedudukan evaluasi sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung dimaksudkan sebagai evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah meliputi calon siswa atau input mengenai usia, kematangan kognitif, kondisi fisik untuk pendidikan tertentu, kesiapan sarpras atau sarana dan prasarana, atau bisa disimpulkan kedudukan evaluasi ini lebih pada fungsinya sebagai alat seleksi dan penempatan. Kedudukan yang kedua yaitu kedudukan evaluasi selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dimaksudkan sebagai evaluasi yang dilakukan dalam interval waktu pembelajaran dimulai hingga saat berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Interval waktu itu dapat diartikan dalam satu pertemuan jam pelajaran matematika atau IPA yang terdiri dari 2 jam dan 3 jam pelajaran. Yang ketiga, yaitu kedudukan evaluasi sesudah kegiatan belajar mengajar berlangsung dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa baik individu maupun kelompok. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kelebihan dan kelemahan siswa dalam memahami konsep-konsep matematika atau IPA yang telah dipelajari sehingga pengajaran remedial dapat dilaksanakan dengan baik. Prosedur evaluasi. Prosedur evaluasi ini ada beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap perencanaan atau planning, meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan. Perencanaan evaluasi hasil belajar matematika umumnya mencakup 6 jenis kegiatan, yaitu yang pertama merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, misalkan aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Tahap ketiga yaitu memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam pelaksanaan evaluasi itu. Akan dilaksanakan dengan teknik tes atau non-tes. Yang keempat, menyusun alat-alat pengukur yang akan dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik, seperti butir soal, tes hasil belajar, butir soal tes harus valid dan reliable. Yang kelima yaitu menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. Dan yang terakhir yaitu keenam, menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan secara formatif atau summatif. Tahap yang kedua yaitu tahap pengumpulan data atau collecting, terdiri dari pemeriksaan hasil dan pemberian skor. Yang ketiga, tahap verifikasi data atau verification dimulai dengan dikelompokkan menurut tinggi rendahnya jenis kelamin atau hal lainnya sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Tahap yang terakhir yaitu tahap penafsiran atau interpretation. Dimaksudkan sebagai pernyataan atau keputusan tentang hasil evaluasi. Data interpretation dilakukan atas dasar kriteria tertentu yang telah disusun secara rasional atau telah dibakukan. Yang kemudian ruang lingkup dari evaluasi. Secara umum, ruang lingkup dari evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah mencakup 3 komponen utama, yaitu evaluasi program pengajaran. Evaluasi terhadap program pengajaran akan mencakup 3 hal, yaitu evaluasi terhadap tujuan pembelajaran, evaluasi terhadap isi program pengajaran, dan evaluasi terhadap strategi belajar mengajar. Ruang lingkup yang kedua yaitu evaluasi proses pelaksanaan pengajaran. Evaluasi mengenai proses pelaksanaan pengajaran akan mencakup kesesuaian antara pembelajaran berlangsung dengan program pembelajaran yang telah ditentukan, kesiapan guru dalam melaksanakan program pembelajaran, kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, dan lain-lain. Ruang lingkup yang ketiga yaitu evaluasi hasil belajar.
Evaluasi hasil belajar merupakan langkah untuk mengetahui seberapa jauh target pembelajaran dapat dicapai. Evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik ini mencakup evaluasi mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam unit-unit program pembelajaran yang bersifat terbatas, dan evaluasi mengenai tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan-tujuan umum pembelajaran. Menurut Stapebim, pada tahun 1974, ruang lingkup evaluasi pendidikan adalah: 1. Evaluasi masukan atau input. Evaluasi masukan atau input adalah evaluasi berkaitan dengan kualitas masukan yang berupa calon siswa, baik menyangkut faktor kemampuan intelektual maupun aspek kepribadiannya. Yang kedua yaitu evaluasi proses. Evaluasi proses adalah evaluasi yang sasarannya adalah proses belajar mengajar. Yang ketiga, evaluasi produk. Evaluasi produk adalah evaluasi yang sasaran hasil akhir suatu proses pendidikan. Yang keempat yaitu evaluasi konteks. Evaluasi konteks adalah evaluasi yang berkaitan dengan masalah-masalah kompleks yang melibatkan hal-hal di luar proses pendidikan, tetapi secara langsung mempengaruhi proses maupun hasil pendidikan. Kemudian pembahasan terkait dengan penilaian autentik. Penilaian autentik atau authentic assessment menurut Pusat Kurikulum pada tahun 2009 merupakan proses serangkaian kegiatan pengumpulan data, pelaporan informasi yang menjelaskan perolehan hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti yang nyata atau autentik, akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Menurut Nurhadi, Hendriana, dan Utari pada tahun 2014, memaparkan penilaian autentik merupakan kegiatan penilaian dari hasil pencapaian kinerja siswa yang dilakukan melalui berbagai teknik atau strategi, di mana siswa mampu menyampaikan kembali, melakukan membuktikan, menunjukkan secara tepat sebagai cerminan bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai. Yang kedua, jenis-jenis penilaian autentik pada penilaian kompetensi pengetahuan kognitif. Di sini kita akan membahas teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif. Ranah kognitif mencakup kemampuan berpikir, yaitu berkenaan dengan pengenalan pengetahuan, perkembangan pengetahuan, dan keterampilan intelektual atau akal. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ranah kognitif merupakan sentral yang mempunyai peran penting dalam pengembangan kurikulum dan pengembangan evaluasi pembelajaran. Di sini ada 3 bentuk instrumen dalam penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif. Yang pertama yaitu tes lisan, yang kedua tes tulis, dan ketiga penugasan. Instrumen tes lisan ini berupa daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan instrumen tes tulis ini berupa soal pilihan ganda, soal isian, jawaban angket, benar salah, dan soal uraian. Yang instrumen ketiga yaitu penugasan. Penugasan ini berupa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Pengelompokan level kognitif. Di sini ada 3 level yaitu LOTS atau dapat disingkat yaitu Lower Order Thinking Skill. Yang level kedua yaitu MOTS atau Middle Order Thinking Skills, dan yang ketiga yaitu level ketiga yaitu HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Pengertian LOTS atau Lower Order Thinking Skill merupakan keterampilan berpikir fungsional di mana informasi diperoleh melalui mengcopy, meniru, mengikuti peraturan-peraturan dan pengarahan-pengarahan, memorisasi, mengingat, memperoleh kembali informasi itu, mengetahui atau melakukan melalui menghafal, mengidentifikasi, dan mengkuantifikasikan sesuatu. Pengertian MOTS atau Middle Order Thinking Skills merupakan keterampilan berpikir logika di mana informasi digunakan untuk mengkarakterisasikan, mengasosiasikan, mendiferensiasikan, mengkategorisasikan, mengurutkan, mempolakan, menghitung, menghubungkan sebab dan akibat, merepresentasikan, dan menyimpulkan. Dan yang terakhir, pengertian HOTS atau Higher Order Thinking Skill terdiri dari 2 keterampilan berpikir yaitu keterampilan berpikir kritis dan keterampilan berpikir kreatif.
HOTS ini yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dalam keterampilan berpikir kritis, informasi ditransformasikan untuk menguraikan, mengevaluasi, mengambil kesimpulan, mengubah paradigma, dan memindahkan sesuatu. Sedangkan dalam keterampilan berpikir kreatif itu terdiri dari informasi diciptakan untuk berimajinasi, menginterpretasikan, mensintesiskan, menginduksikan, membuat teori, membingkai ulang, dan menghasilkan sesuatu yang baru. Ide-ide kreatif hanya muncul dari keterampilan berpikir kreatif. Kemudian apabila ide-ide kreatif itu diterapkan, maka akan menciptakan inovasi. Pembahasan yang terakhir yaitu terkait dengan karakteristik soal HOTS, di mana karakteristik ini ada beberapa yang akan disampaikan, yaitu tentang pengertian HOTS, yang kedua tentang mengukur kemampuan tingkat tinggi, yang ketiga berbasis kontekstual, yang keempat meningkatkan kualitas pembelajaran, yang kelima ongoing, dan yang terakhir menggunakan bentuk soal yang beragam. Yang pertama yaitu pengertian HOTS. Pengertian HOTS yaitu Higher Order Thinking Skill merupakan terminologi yang mencakup beragam kemampuan berpikir, antara lain kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, kreatif, pemecahan masalah tidak rutin, non-algoritmatik, analisis, evaluasi, mencipta, melibatkan, pembentukan konsep, pemikiran kritis, kreativitas atau brainstorming, penyelesaian masalah, representasi mental, penggunaan aturan, penalaran, dan pemikiran logis, atau membutuhkan pemikiran ke tingkat yang lebih tinggi daripada hanya menyatakan kembali fakta. Ciri-ciri dari soal HOTS. Yang pertama yaitu transfer satu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Kemudian menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir yaitu menelaah ide dan informasi secara kritis. Yang kedua, mengukur kemampuan tingkat tinggi. Mengukur kemampuan tingkat tinggi merupakan salah satu kompetensi penting yang dituntut dimiliki oleh peserta didik pada zaman modern saat ini. Adapun kreativitas menyelesaikan permasalahan dalam HOTS terdiri atas 1. Kemampuan menyelesaikan permasalahan yang tidak familiar. Yang kedua, kemampuan mengevaluasi strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu menemukan model-model penyelesaian baru yang berbeda dengan cara-cara sebelumnya. Yang ketiga yaitu berbasis kontekstual. Berbasis kontekstual ini ada 5 karakteristik asesmen kontekstual yang disingkat REACT, yakni yang pertama relating, yang kedua experiencing, yang ketiga applying, yang keempat communicating, dan yang kelima transferring. Relating asesmen berhubungan langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Dan yang kedua, experiencing ditekankan kepada penggalian atau eksplorasi atau penemuan atau discovery dan pencipta atau creation. Yang ketiga yaitu applying, menuntut kemampuan peserta didik dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. Yang keempat, communicating, menuntut kemampuan peserta didik mampu mengkomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Dan yang kelima yaitu transferring, menuntut kemampuan peserta didik mentransformasikan konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Artinya bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan HOTS, sikap dan perilaku positif dari peserta didik, serta memperbaiki pembelajaran dan berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima yaitu ongoing. Proses penilaiannya dapat pula terintegrasi dengan proses pembelajaran dan bersifat ongoing. Dan pembahasan yang terakhir yaitu menggunakan bentuk soal yang beragam. Maksudnya di sini yaitu agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan tes, dapat menjamin prinsip objektif, dan dapat menggambarkan kemampuan peserta didik sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Contoh soal HOTS. Yang pertama, mendefinisikan cara menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Selisih 3 kali kuadrat suatu bilangan dengan 13 kali bilangan itu sama dengan negatif 4. Berikut ini yang merupakan bilangan tersebut ialah, di sini ada 5 option. Yang option A sepertiga atau 1, dan option B 4 atau 3, option C sepertiga atau 4, yang option D sepertiga atau setengah, dan yang terakhir
yang terakhir option E, yaitu 1 atau 3. Mana yang benar? Pembahasannya, langkah pertama yang diperlukan adalah kita harus mampu menjelaskan bahwa karakteristik masalah dalam soal mempunyai model matematika berbentuk persamaan kuadrat. Setelah kita mampu menjelaskan bahwa karakteristik masalahnya berkaitan dengan model matematika yang berbentuk persamaan kuadrat, maka gunakan 3 langkah di atas. Misalkan, bilangan itu adalah X. Berdasarkan ketentuan pada soal, kita peroleh hubungan sebagai berikut. 3x kuadrat min 13x sama dengan min 4. Bunyi soalnya kan di sini tadi, yaitu selisih 3 kali kuadrat suatu bilangan dengan 13 kali bilangan itu sama dengan negatif 4. Maka 3x kuadrat min 13 sama dengan negatif 4. Kemudian kita tentukan akar-akar persamaan kuadrat tersebut dengan menggunakan metode pemaktoran sebagai berikut. Kita tulis soalnya yaitu 3x min 13x sama dengan min 4. Kemudian kita pindah ruaskan yang min 4 ini menjadi plus yang ini. Berarti 3x min 13x plus 4 sama dengan 0. Ini sudah dalam bentuk persamaan kuadrat. Maka kita faktorkan akan menghasilkan sini 3x min 1 dikali x min 4. Maka dapat diselesaikan x-nya yaitu x sama dengan 1/3 atau x sama dengan 4. Dengan demikian bilangan yang dimaksud adalah 1/3 atau 4. Maka option yang benar yaitu option C, 1/3 atau 4. Baiklah, hanya itu yang dapat bisa saya jelaskan terkait dengan evaluasi pembelajaran matematika yang mencakup tentang penilaian, pengukuran, evaluasi, dan penilaian autentik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.